Di sini juga kita bisa melihat ya, Bank BNI ini melakukan pertumbuhan penjualan yang sangat baik. Bisa kita cek di laporan growth revenue ini, sangat baik sekali untuk pertumbuhan Bank BNI. Hai, balik lagi dengan Rizky. Jadi pada video kali ini kita akan analisakan sebuah saham kembali. Saham ini adalah saham perbankan yang dimana sahamnya warnanya orange. Ya, salah satu bank BUMN juga dimana dia mendapatkan porsi yang tinggi untuk kredit kepemilikan rakyat ya, atau KPR. Oke, inilah analisa saham Bank BNI periode Februari 2024. Disclaimer on teman-teman, bukan ajakan membeli atau mengajak merekomendasikan suatu saham tertentu. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, BBNI itu sempat menyentuh rekor tertinggi all-time high-nya sejak dia IPO pertama kali. IPO pertama kali Bank BBNI itu kalau nggak salah di tahun 1996 ya, 1996 ini. Itu dia menyentuh ATH itu di tahun 2000, sekitar 2010-an ya, 2010 mungkin di tahun 2009-2010-an itu. Lalu melandai kemudian dia menyentuh ATH lagi per tanggal 2024 awal tahun ya, itu menyentuh all-time high. Jadi bisa diproyeksikan Bank BNI terus melakukan pertumbuhan yang pesat sekali. Bagaimana dengan fundamental, teknikal, dan seasonnya? Oke. Untuk season di Bank BNI ini di bulan Februari ini sudah naik tinggi, hampir 4%. Bulan Maret, bulan April ini bisa jadi patokan ya, mengingat bulan Maret ini kita sudah mendekati puasa, sudah bulan puasa, yang mana banyak transaksi cash flow di Bank BNI yang mengakibatkan itu sangat tinggi sekali, yaitu transaksi kredit atau debitnya. Di sini juga kita bisa melihat ya, Bank BNI ini melakukan pertumbuhan penjualan yang sangat baik. Bisa kita cek di laporan growth revenue ini, sangat baik sekali untuk pertumbuhan Bank BNI. Saya rasa salah satu faktor dia tumbuh tinggi ini dari penyaluran kredit yang sangat bagus sekali. Selain itu, Bank BNI itu juga mendorong yang namanya leasing atau multiguna, multi finance. Banyak bank nih, ada BNI 46, BNI Taplus, itu juga salah satu pendapatannya di sana. Tapi kita nggak membahas secara detail itu. Ya, kita bagaimana membahas apakah saham Bank BNI naik lagi di tahun 2024 atau malah stagnan. Oke, secara kuartal untuk Bank BNI sangat bagus ya, tidak bisa diragukan kembali. 15 triliun hampir untuk pertumbuhan penjualannya. Lalu bagaimana NPM? Untuk NPM ini sempat mencatatkan untung bersih 20 triliun lebih di tahun 2023. Ya, dia COVID, dia cuma untung 3 triliun di COVID ya, tapi nggak sampai minus. Lalu bangkit hingga sekarang 20 triliun lebih. Kemudian untuk kuartalnya, nah ini kuartal 4 2020 sempat dia minus ya, minus karena ya rekonsiliasi banyak kredit, akhirnya Bank BNI yang menanggung kerugiannya. Kemudian dia balik lagi di kuartal 1 2021 hingga sekarang. Percayalah, saham bank itu nggak akan pernah rugi, karena semua orang butuh yang namanya pembiayaan, butuh modal. Salah satunya kalau di Bank BRI itu KUR, kalau di Bank Mandiri itu ada sebutannya lain, yaitu Mandiri Permadani Modal gitu ya. Kalau di Bank BNI ini salah satu yang paling gede, paling susah untuk mendapatkan modal. Bisa melakukan permohonan peminjaman di Bank BNI dengan syarat yang cukup ketat. Intinya perusahaan tersebut atau CV tersebut penghasilannya 10 miliar per tahun, itu baru bisa, baru di approve untuk pertumbuhan penjualan yang sangat tinggi. Lalu untuk pendapatan PE rasio, pertumbuhan pendapatan per saham atau PE rasio ini cukup bagus ya, karena nggak jauh lebih tinggi daripada COVID kemarin. Untuk kuartalnya juga sangat bagus sekali. Intinya adalah fundamental Bank BNI ini hingga PE rasio ini bagus. Kemudian untuk EPS ini yang agak turun di 2023, nggak sebanding dengan pertumbuhan penjualan dan NPM-nya, ini turun. Untuk kuartalnya juga menurun, tapi seenggaknya Bank BNI ini PE rasionya itu rendah di harga yang tinggi, istilahnya kita dapat diskon. Nah, masalahnya di mana kita titik entry, di mana kita nambah muatan, atau kita masih hold atau wait and see.
Oke, kita ke teknikal dulu ya. Oke, inilah teknikal saham Bank BNI ya. Kita tag video ini di tanggal 16 Februari ya. Di tanggal 18 Februari. Tepatnya di hari Minggu ya. Karena market lagi closing juga. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ada yang namanya pola. Polanya ini bagus sekali untuk Bank BNI ini ya. Oke, saya coba gambarkan kepada kalian dulu. Ini adalah flow. Kemudian dia naik, ada naik high, membentuk higher high, kemudian membentuk lower high, lalu dia membentuk higher high baru. Tapi ini belum valid ya, yang di sini ini belum valid, yang di sini ini belum valid. Dia harus menunggu dia turun dulu sampai sejauh mana, kemudian dia naik lagi. Oke, sekarang kita cari di mana kita harus titik entry atau averaging down kalau misalkan kalian minus, atau menambah muatan jika kalian sudah punya average di bawah. Oke, ini adalah titik di mana kita bisa entry nanti. Ada dua titik ya. Titik yang pertama ada zona di sini. Ya, jelas ya ini ya. Udah clear. Oke, ini adalah zona pertama. Zona kedua ada di sini. Ini ada panjang dari sini ya. Ini ada resisten become support. Ya. Resisten become support. Tapi masalahnya adalah nggak mungkin Bank BNI itu turun sejauh sini. Ini sangat tidak mungkin sekali. Ini di tanggal 25 Januari 2024. Sangat nggak mungkin. Tapi kemungkinan itu bisa terjadi di pasar saham. Walaupun yang ngasih bandar itu dari asing, ya bisa jadi. Ya, bisa jadi. Karena di sini kita bisa cek ya. Ini ada resisten. Ini ada resisten. Ini resisten. Ini support. Ya. Ada pola seperti ini. Ya, itu bisa saja naik. Naikannya adalah ketinggiannya dari sini ke bawah sini ya. Saya coba gambarkan dulu. Ini dari bawah sini ya ke sini ya, sorry ke sini. Nah, kemudian ini saya tarik pindah ke sini. Tuh, sama. Dia udah break baru dia turun lagi ya. Jadi kalau kita mau misalkan buy di sini ya bisa. Nanti targetnya di angka 6.450. Kalian bisa take profit atau bisa hold lagi. Tapi kalau dia turun dulu ke sini ya, kita wait and see dulu. Melihat pergerakan pola candlenya bagaimana ya. Kemungkinan saya ya, karena dia sudah ngebreak ini ada gap dulu, dia turun dulu di sini, baru nanti dia membentuk pola di sini, baru dia naik. Itu adalah analisa saya yang pertama. Yang kedua, misalkan dia turun ke sini, dia sudah membentuk pola pembalikan, dia akan naik lagi, tapi naikannya nggak cenderung naik tinggi, dia cuma naiknya ya di angka 6.200 mentok sampai low di sini mentok ini ya. Jadi ada dua opsi. Opsi yang pertama saya coba garis bawahi lagi ya. Kita pakai zona di sini, saya kasih warna merah. Opsi yang kedua dia di sini. Ya, tinggal tunggu pola pembalikan. Tapi kalau saya Bank BNI kan bagus. Harga 5.800 ini oke, harga 5.400 ini oke. Well sih nggak masalah. Oke, mungkin itu sih untuk analisa saham di Bank BNI. Jadi intinya adalah kita bisa melakukan trading plan jangka panjang di 2024. Kita mau nambah muatan boleh, mau nambah amunisi juga boleh dulu. Maksudnya amunisi modal dulu ditambah dulu. Ya. Oke, barangkali kalian punya request saham, silahkan drop kolom komentar. Kita analisakan lengkap dengan seperti ini detail. Atau kalian boleh join ke channel Telegram, linknya ada di deskripsi. Oke, saya Rizky undur diri. Salam cuan.